Jadi terkait dengan aktivitas perbankan itu Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti terkait dengan menghimpun funding, terus menghimpun dana atau funding, terus aktivitas perbankan, ya nanti ada menyalurkan dana, terus ada memberikan jasa layanan servis perbankan, terus ada produk simpanan perbankan. Terus untuk produk-produk simpanan perbankan nanti akan kita bahas satu persatu ya. Di situ ada modal kredit, ada kredit investasi, kredit konsumsi. Terkait dengan penghimpunan dana itu strategi bank ya dalam menghimpun dana yaitu dengan cara memberi imbalan yang menarik ya dan menguntungkan. Imbalan jasa tersebut dapat berupa perhitungan suku bunga atau interest, hadiah atau reward, dan pelayanan menarik atau service. Ya, mungkin bank-bank di Indonesia itu kalau untuk pelayanan terbaik kan biasa ya di Bank BCA. Nah, itu untuk pelayanan paling baik terkait dengan perusahaan atau perbankan yang bukan plat merah. Kalau plat merah atau bank pemerintah itu biasanya melayani sampai ke daerah-daerah, terutama dikuasai oleh Bank BRI ya, yang melayani sampai seluruh negeri ya begitu. Terus yang selanjutnya untuk aktivitas perbankan ya, penyalurkan dana atau lending. Ya, penyaluran dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, ada tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ya, tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung ya oleh tinggi rendahnya tingkat bunga simpanan. Ya, semakin tinggi bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman dan begitu sebaliknya. Terus untuk aktivitas perbankan sendiri itu ada yang ketiga, memberikan jasa layanan atau servis ya. Bank memberikan jasa layanan untuk menunjang kelancaran dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta sebagai bentuk pelayanan ke nasabahnya. Ya, jasa-jasanya sangat beragam seperti ada pengiriman uang, clearing, money changer. Terus ada produk simpanan perbankan ya, produk dana yaitu tabungan. Yang pertama ada tabungan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu melalui buku tabungan atau kartu ATM. Ya, untuk saat ini masih ada juga tambahan ya, mungkin m-banking itu juga bisa digunakan sebagai penarikan tabungan. Terus B, giro ya, simpanan yang digunakan sebagai alat pembayaran yang setiap saat dapat ditarik dengan menggunakan cek atau biljet giro. Ya, kalau giro jelas ya, untuk penarikannya biasanya untuk transaksi-transaksi usaha. Terus untuk deposito, simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Untuk deposito sendiri kami sering ya melakukan kegiatan terkait dengan deposito. Ketika kita mempunyai kas yang berlebih, itu bisa kita depositikan selama setahun atau 6 bulan atau 3 tahun, sehingga di situ bisa kita dapatkan bunga yang lebih gede ya, lebih besar dari bunga simpanan yang lain. Untuk yang D itu ada sertifikat deposito. Ya, deposito yang berbentuk sertifikat yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Ya. Biasanya itu ada 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Nah, istilahnya bisa dijual atau dibeli atau dipindah waris ke anaknya atau cucunya, yaitu menurut
sesuai dengan apa yang ya kalau di tanah sertifikat tanah nih, kalau di sertifikat deposito ya sertifikat, bentuknya pengakuan hak terkait dengan deposito itu sendiri. Terus ada lagi produk simpanan perbankan ya. Produk-produk simpanan kredit itu berbentuk yang A itu kredit modal kerja. Nah, dari situ kredit dari pihak bank yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu pendek atau nasabahnya. Dalam hal ini untuk kredit modal usaha, modal kerja atau modal usaha, nah itu bisa dilakukan semampu kita ya. Misalkan kita punya usaha nih konveksi atau garmen. Ketika kita mempunyai usaha, kita bisa mengajukan kredit bank berbentuk kredit modal kerja itu. Sehingga perusahaan kita bisa tetap eksis, berjalan dengan baik. Ya, apalagi ketika mengalami corona seperti kemarin ya, ketika kita mengalami kerugian yang lumayan gede nih. Ya, sehingga kita harus menambah modal kredit kita ya lewat perbankan tentunya untuk agar tetap perusahaan kita itu bisa bersaing dengan baik. Terus yang B untuk kredit investasi ya. Kredit investasi itu yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah berupa aktiva tetap. Ya, dalam hal ini kredit investasi itu jangka panjang, misalnya saya mempunyai sebuah perusahaan, saya ingin melakukan ekspansi. Ya, ingin melakukan ekspansi. Di situ kita harus membeli mesin, terus kita harus membeli bangunannya, kita harus membiayai perusahaan kita itu dengan jangka waktu yang sangat panjang nih. Misalnya kita hutang kepada bank bisa sampai 70 M atau 100 M untuk membuat suatu perusahaan. Jadi sama berserta mesin-mesinnya pastinya ya. Sehingga kita begitu perusahaan kita selesai kita buat, ya kita sudah bisa menghidupi perusahaan kita, keuntungan kita untuk membayar biaya kredit investasi tersebut. Terus untuk kredit konsumsi, ya dalam hal ini kredit konsumsi itu yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi ya, bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Ya untuk konsumsi ya pastinya untuk konsumsi sehari-hari kita ya, barang baik itu barang atau jasa itu yang bisa digunakan untuk kredit konsumsi. Terus untuk produk simpanan perbankan yang selanjutnya itu ada produk jasa layanan ya, bentuknya antara lain yang A ya clearing ya. Clearing antar bank adalah pertukaran warkat antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Ya, warkat itu data keuangan elektronik ya, yang dimaksud tersebut merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim dilaksanakan dalam transaksi pembayaran. Ya, untuk yang B, pengiriman uang. Pengiriman sejumlah uang atau valuta asing oleh bank atas nasabah yang ditujukan pada pihak lain. Nah, ini pengiriman uang itu bisa kita lakukan waktu kita membayar tagihan atau membayar customer atau membayar buyer, seperti itu. Terus letter of credit atau LC ya, salah satu jasa yang ditawarkan your internet problem. Ya, salah satu jasa ya yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang ya, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka ya sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Bank garansi atau yang dinamakan BG ya. BG, bank garansi. Nah, ini jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah
tertentu, uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera atau janji. Ya, dalam arti BG itu biasa digunakan ketika kita menjalankan sebuah proyek nih. Katakanlah kita akan membuat gedung kampus, ya kampus ITESA seperti itu. Kita bisa menggunakan bank garansi, sehingga dalam perjanjian, misalnya saya dengan direktur saya yang mengerjakan dengan direktur rektor ITESA yang memberikan perjanjian dengan bank garansi, sehingga ketika bangunan gedung itu selesai kita kerjakan, maka secara otomatis bank garansi itu akan mentransfer uangnya kepada kita dengan dijamin, ya hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Atau sehingga dalam hal ini ketika BG sudah ditandatangani bersama, itu tidak akan terjadi penipuan atau tidak akan terjadi gagal bayar dan lain-lain, karena sudah ada di bank garansi. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga beberapa proyek itu biasa melakukan bank garansi, atau misalnya kita melakukan menang tender nih untuk pengadaan barang dan jasa, misalnya satu paket laboratorium, ya katakanlah seperti itu. Kita bisa untuk memastikan agar keuangan kita itu selesai dan dibayar dengan baik, itu bisa meminta bank garansi tersebut. Terus untuk kartu plastik, ya alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Money changer, ya. Itu fasilitas jasa penukaran uang yang diberikan oleh bank dengan mata uang dari berbagai negara. Nah, ini sudah lazim digunakan ketika kita mau nukar dari rupiah ke dolar, atau yang saat ini rame ya, ketika musim haji itu menukarkan uang rupiah dengan real. Begitu juga ketika nanti ke sana pulang gitu, kalau ada sisa itu pasti ditukarkan itu orang-orang yang sekeliling kita. Ya yang biasa itu ya dolar, ya kita dolar Malaysia. Ketika kita menjadi WNA atau pekerja asing, nah, itu biasa menggunakan mata uang di luar negeri dan bisa menggunakan fasilitas ini. Terus travel check itu cek yang dapat digunakan untuk transaksi ataupun dibeli dan ditukarkan kembali dalam mata uang yang dikehendaki nasabah selama dalam perjalanan. Nah, itu khusus orang-orang yang istilahnya mengadakan bepergian, ya, yang biasa digunakan untuk travel check itu ya beberapa teman-teman kita yang melakukan perjalanan kapal pesiar itu yang biasa digunakan, sehingga mereka tidak usah repot-repot untuk bertransaksi menggunakan mata uang. Terus untuk telebanking itu produk perbankan langsung ditujukan untuk setiap klien yang ingin secara sederhana dan aman untuk mengelola keuangan mereka melalui telepon. Nah, ini kadang-kadang kita juga sudah menggunakannya ya. Terus untuk kustodian itu lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menjaga perusahaan atau individu aset keuangan. Ya, peran seseorang menjaga dalam kasus seperti ini yaitu untuk terus dalam penyimpanan aset seperti saham dan obligasi. Ya, pengatur penyelesaian dari setiap pembelian dan penjualan sekuritas tersebut. Ya, untuk wali amanat yaitu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian ya antara bank umum dan emiten atau surat berharga yang bersangkutan. Untuk standing order itu sebuah instruksi banking atau perintah ya, perintah banking itu dari nasabah kepada bank mereka untuk membayar jumlah yang ditetapkan secara berkala ke akun lain. Terus ada safe deposit box, itu jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan surat-surat berharga
atau harta milik nasabah kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box dan jangka waktu penyewaan. Nah, untuk orang-orang yang mempunyai usaha atau yang mempunyai aset yang sudah melebihi dari, istilahnya tidak mungkin lah kalau disimpan di rumah atau di kantor, itu mereka menggunakan deposit box itu di perbankan. Ya, misalnya ada 100 reko sertifikat, 500 sertifikat, terus ada emas batangan berapa kilo, terus benda-benda harga yang lain juga itu bisa dimasukkan ke dalam safe deposit box. Yang keuntungannya apa? Keuntungannya jelas aman ya kalau kita sewa, tetapi kerugiannya pasti ya biaya sewa yang dikeluarkan itu setiap bulan ya, baik itu menurut perjanjiannya. Terus jenis-jenis perhitungan bunga. Ya, untuk jenis-jenis perhitungan bunga itu dalam hal ini kita ada beberapa nih ya perhitungan bunga. Suku bunga tetap fix ya. Suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Contohnya bunga KPR rumah murah ya atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap ya. Misalnya banyak sih koperasi juga ya, koperasi simpan pinjam itu juga menerapkan bunga tetap, itu juga banyak juga ya mereka, sehingga keuangan setiap bulan itu jelas ya, bisa kita pastikan. Misalnya flat 25 tahun kita angsuran 1 juta ya, 1 juta itu terus karena pakai bunga tetap atau fix. Terus untuk suku bunga mengambang atau floating ya, suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya, misalnya turun, itu suku bunga juga bisa kita pastikan turun. Contohnya suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya kita KPR bentuk 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, tapi memakai suku bunga yang mengambang atau floating. Ya biasa digunakan misalnya kita beli apartemen, terus rumah-rumah mewah itu biasanya pakai suku bunga mengambang atau floating ini. Terus untuk suku bunga flat ya, suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Ya perhitungannya sangat sederhana sih dibandingkan dengan suku bunga lainnya. Umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi, misalnya seperti HP, laptop, motor, ya, begitu juga perabotan rumah tangga itu ya. Terus untuk rumus perhitungannya suku bunga flat sendiri itu bunga per bulan sama dengan ya, itu bunga per bulan itu sama dengan P itu pokok pinjaman awal dikali I ya suku bunga per tahun dikali T jumlah tahun jangka waktu kredit ya, dibagi JB. JB itu jumlah bulan dan waktu kredit. Nah ini kalau ini gampang sih ya karena sederhana ya. Biaya misalnya dalam hal ini angsurannya suku flat ya, misalnya kita plafon, kita beli atau kita pinjam itu 15 juta rupiah ya, angsurannya 10 kali, bunga 10% per tahun. Ya, misalkan bank memberikan kredit jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta dengan bunga 10% per tahun, itu flat, asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap selama jangka waktu kredit. Maka perhitungan angsurannya sebagai berikut. Yaitu angsuran ada di situ bisa kita lihat angsuran pertama sampai dengan angsuran 10. Ya angsuran pokok tetap, terus bunganya tetap, ya total angsurannya sehingga tetap. Sehingga di situ bisa kita lihat ya, mulai dari angsuran pertama itu 1.500.000, terus total bunganya 125, berarti totalnya 1.625.000 itu sampai selesai ya kawan-kawan. Sehingga
untuk bunga flat ini sendiri itu tidak banyak digunakan, ya tidak banyak digunakan oleh perbankan, ya paling biasa dipakai itu koperasi, terus BMT. Nah itu biasanya pakai angsuran suku bunga flat. Beda dengan Bank BRI ya, rata-rata kalau Bank BRI atau perbankan yang lain itu pakai yang suku bunga efektif ya, bisa pakai ini atau bisa yang suku bunga efektif ya, contohnya seperti ini. Jadi pertama kita bayar bunganya yang lebih tinggi ya gitu, menurun angsurannya. Terus untuk suku bunga efektif sendiri teman-teman, itu suku bunga yang diperhitungkan dari sisi jumlah pokok pinjaman setiap bulan ya, seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit pula itu suku bunga yang harus dibayarkan. Ya, rumus perhitungan suku bunga efektif. Ya, dalam hal ini pokoknya semakin habis nih, semakin turun nih karena kita sudah ngangsur ya, sehingga kita akan bayarnya itu semakin murah ya. Di sini bisa kita lihat dalam bunga per bulan itu sama dengan saldo pokok pinjaman per bulan sebelumnya ya dikali I itu suku bunga per tahun ya, tadi berarti 10% dikali 30 itu jumlah hari dalam satu bulan, dan dibagi 360 itu jumlah bulan dalam satu tahun. Misalnya kredit kita adalah 1 tahun. Nah terus contohnya sendiri itu suku bunga efektif itu misalnya kita ada plafon 15 juta rupiah, angsuran 10 kali dan bunga 10% per tahun. Misalnya bank memberikan kredit dalam jangka waktu 10 tahun sebesar 15 juta dengan bunga 10% per tahun. Ya, ini bunga efektif ya. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap dalam jangka waktu kredit, maka perhitungan angsurannya sebagai berikut. Ya, tadi angsuran pokok pertama itu 1.500.000 itu masih sama karena dibagi dengan 10, yaitu suku bunga efektif. Terus angsuran bunganya itu lebih sedikit nih, lebih sedikit perhitungannya karena pokoknya tadi dibagi ya saldo pokok pinjaman sebulan sebelumnya itu dikali suku bunga per tahun masih dikali 30 dibagi 3 jumlah bulan dalam 1 tahun dibagi 12 ya kalau 1 tahun, sehingga rumus di atas itu bisa kita pastikan muncullah untuk suku bunga efektif. Dalam hal ini suku bunga efektifnya itu sisa pokok pinjaman dari 15 juta itu angsuran bunga jelas ya 125, terus jadi susut lagi 112, 100.000, 87, semakin sampai terakhir itu 12.000. Bunganya lebih sedikit gitu. Sehingga suku bunga efektif ini juga kurang banyak diterapkan di perbankannya. Kurang banyak diterapkan. Karena keuntungan dari bank itu lebih sedikit sih. Tapi ada beberapa bank juga yang melakukan hal ini. Itu bisa dilihat contoh. Jadi pokoknya mulai dari 13 juta dikurangi angsuran 1.500.000, 13.500 dikurangi 1,5 lagi 12 juta. Nah, itu yang kita bagi sampai angsuran ke-10 itu 0 ya. Jadi bunganya itu semakin sedikit. Terus jenis-jenis perhitungan bunga. Yang ketiga, itu suku bunga anuitas. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal itu sangat besar, sedangkan porsi asuran pokok sangat kecil. Ya, mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik.
Ya, porsi angsuran pokoknya akan sangat besar, sedangkan porsi bunganya menjadi lebih kecil. Nah, rumus perhitungan suku bunga anuitas ini adalah bunga per bulan sama dengan ya SIM SP itu ya pokok pinjaman awal ya misalnya tadi 15 juta dikali I suku bunga per tahun ya T-nya itu ada yang menyamarkan jumlah tahun jangka waktu kredit dan JB itu jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Untuk anuitas sendiri itu bisa dilihat atau kita bisa menemui nih di Bank BRI ya, yang biasa kebetulan kita ada pinjaman Bank BRI itu mereka pakai jenis perhitungan bunga anuitas ini. Ya, total angsuran sama dengan angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Nah, tadi untuk rumusnya yang TA tadi PP itu pokok pinjaman dikali I suku bunga dibagi 1 dikurangi 1 dibanding 1 plus 1 tambah N atau jumlah angsuran, banyaknya angsuran. Ya, contoh dari suku bunga anuitas itu misalkan bank memberikan kredit jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta dengan suku bunga 10% per tahun anuitas, asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah tetap selama jangka waktu kredit, maka perhitungan angsurannya sebagai berikut. Ya. Jelas nih untuk anuitasnya itu tadi rumusnya tadi ini yang dinamakan anuitasnya. Jadi ada di sini ada 0,07 ini bisa didapatkan itu dari rumus ini.